Acara ini dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa. Selamat datang di Speak After Lunch bersama saya Dewi Kumala. Pemirsa, pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau Cortex System dalam reformasi perpajakan Jilid 3 akan menggunakan sejumlah kemajuan teknologi yang akan difokuskan pada pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dan data analytics. Nah, dengan adanya pengembangan ini nantinya wajib pajak dapat menikmati layanan yang lebih mudah, terintegrasi dan tentu saja lebih akurat. Nah, selaras dengan tujuan tersebut, dalam waktu dekat Direktorat Jenderal Pajak akan segera menggelar IT Summit DJP 2021. Nah, kira-kira apa saja yang akan dibahas dalam IT Summit DJP 2021 ini, dan seperti apa juga program serta pengembangan yang akan dilakukan terkait kemudahan untuk para wajib pajak nantinya. Bersama saya Dewi Kumala sudah tersambung saat ini melalui sambungan virtual Bapak Iwan Juniardi. Beliau adalah Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bapak sehat selalu ya Pak ya? Siap. Namanya siap, jadi siap terus. Oke, ya Bapak, ini sebelum kita membahas terkait mengenai teknologi yang akan dikembangkan terkait perpajakan, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah terlebih dahulu apa itu DJP IT Summit 2021, kemudian apa juga tujuannya Pak diselenggarakan event tersebut Pak? Oke, jadi DJP IT Summit ini adalah rangkaian kegiatan yang bertema teknologi informasi, dan kebetulan tahun ini yang pertama kali dan temanya adalah Analytics, ya, Artificial Intelligence. Nah, ini yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian tujuannya tentu saja ada 3 sedikitnya. Yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang perjalanan transformasi digital DJP. Kemudian memberikan edukasi pada masyarakat atas pengembangan TIK selaku penyelenggara administrasi perpajakan sekaligus unit pengelola keuangan dan keuangan. Kemudian yang ketiga, melakukan sinkronisasi, masukan, knowledge, dan insight terhadap pengembangan TIK DJP di masa mendatang, khususnya di bidang Artificial Intelligence. Itu Mbak Dewi. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, seperti apa tataran atau mungkin target Pak, sasaran atau mungkin target kegiatan DJP IT Summit? Karena ini menarik sekali ya, karena kita dengar Bapak tadi akan mulai menggunakan Artificial Intelligence Pak. Iya Mbak, jadi targetnya ya seluruh masyarakat Indonesia sih, yang notabene adalah wajib pajak gitu. Jadi biar mereka tahu, biar mereka juga yakin bahwa memang DJP ini sudah mengembangkan teknologi informasi yang sangat ramah dan memudahkan wajib pajak. Demikian Mbak. Oke, menarik sekali ya Pak ya, menggunakan teknologi yang ramah bagi wajib pajak. Nah, mungkin juga sebelum kita akan menuju ke teknologi apa yang digunakan, ini terkait mengenai kegiatan DJP IT Summit, jenis kegiatannya apa saja dan mungkin mengambil tema dan juga latar belakang apa Pak? Oke, jadi ada 3 gitu ya. Jadi pertama adalah exhibition, itu pameran, itu beberapa pemilik teknologi lah, implementasi teknologi, kemudian dalam booth virtual
di DJP Convention Center. Jadi kayak pameran virtual gitu ya. Kemudian yang kedua adalah simposium yang merupakan semacam diskusi atau use case atau journey dari beberapa instansi yang sudah mengimplementasikan artificial intelligence. Kemudian juga konsepnya berupa online Zoom atau live streaming di YouTube. Kemudian yang ketiga adalah hackathon. Nah, jadi hackathon ini adalah lomba penguatan algoritma atau modeling atas data yang telah kami sediakan, tetapi khusus untuk kasus-kasus perpajakan, bagaimana fraud detection dan sebagainya. Kemudian tema besar, gitu ya, tema besarnya kalau untuk exhibition itu adalah tema besarnya adalah menginspirasi dan melayani Indonesia. Itu tema besar IT Summit-nya. Tetapi masing-masing program tadi ada subtema. Contohnya exhibition itu adalah peran TIK di masa pandemi COVID-19. Itu untuk terkait dengan exhibition. Kemudian kalau simposium agak keren dikit, gitu ya, bahasa Inggris. Journey to Artificial Intelligence and Data Analytics. Jadi bagaimana beberapa perusahaan mengembangkan, dan ini juga bagus untuk pembelajaran dari teman-teman masyarakat kalau memang mau ingin melangkah pada journey artificial intelligence. Kemudian yang ketiga adalah hackathon, jadi lomba bagaimana membuat artificial intelligence and data analytics, terutama terkait dengan kasus-kasus perpajakan. Itu Mbak Dewi. Wah, ini saya bayangkan udah keren banget ya Pak ya, karena tadi Bapak sudah menyebutkan ada 3 kegiatan, diantaranya ada exhibition, simposium, kemudian yang terakhir tadi Pak, mungkin bisa diulang. Oke. Oke, dan ini juga menarik bahwa tadi Bapak sempat singgung adalah terkait mengenai masalah perpajakan yang ada itu juga nanti kemudian seperti mendapatkan data analitik dan juga algoritma ya Pak ya. Jadi setiap wajib pajak bisa mendapatkan solusi dari masalah perpajakan yang ada Pak. Nah, jadi bisa macam-macam nih Mbak. Untuk artificial intelligence itu pertama bisa untuk meningkatkan pelayanan gitu ya. Tetapi untuk kasus kali ini di hackathon bagaimana kita mengetahui fraud atau mendeteksi fraud lebih dini melalui artificial intelligence dan bisa memprediksi kira-kira kelakuan fraud itu seperti apa. Tapi ini bukan hanya untuk fraud detection sebetulnya, tapi juga untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan nanti dalam implementasi. Itu Mbak Dewi. Oke, Bapak, nanti kita akan berbincang lebih lanjut terkait mengenai DJP IT Summit 2021 dan juga apa saja mungkin gebrakan yang dilakukan oleh Direktorat Pajak terkait mengenai bagaimana memaksimalkan algoritma dan juga artificial intelligence. Baik, Speak After Lunch akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kembali lagi di Speak After Lunch dan kita masih berbincang mengenai DJP IT Summit 2021 bersama dengan Bapak Iwan Juniardi. Beliau adalah Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, Bapak kalau tadi mungkin belum sempat ditanyakan nih Pak terkait mengenai DJP IT Summit 2021 ini kapan nih Pak? Mungkin pemirsa di rumah juga ingin mengetahui Pak. Ini jadi mulai tanggal 18 Agustus nanti 2021 dan akan berlangsung sampai dengan 20 Agustus. Oke. Kemudian itu untuk exhibition dan simposium. Jadi mulainya 18 Agustus. Kemudian untuk hackathon-nya itu sebetulnya sudah dimulai sejak lama. Sejak 5 Juli 2021, kemudian pelaksanaannya adalah 2 sampai 13 Agustus dan nanti pemenangnya tanggal 17 Agustus. Nah, untuk pesertanya nih sekalian tadi belum saya singgung. Jadi kalau untuk exhibition itu dari swasta dan BUMN dan akademik, jumlah peserta sudah ada 25 peserta. Kemudian untuk yang simposium itu ada beberapa peserta, ada presenter dan pemapar, dan undangannya mungkin ada sekitar 3 atau 4. Kemudian yang hackathon ini cukup luar biasa, ini pesertanya 214 peserta. 52 peserta dari Kementerian Keuangan, 9 peserta dari instansi pemerintah non-kementerian, dan 153 peserta dari umum. Jadi ini animonya luar biasa nih untuk hackathon. Demikian Mbak Dewi. Oke, dan ini juga animo luar biasa bagi pemirsa di rumah yang ingin mengetahui lebih detail lagi mengenai penggunaan artificial intelligence. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa nih Pak DJP kemudian memprioritaskan penggunaan artificial intelligence, dan kalau boleh tahu sudah sejauh mana nih Pak pengembangan dan juga penggunaannya Pak? Jadi gini, jadi mau nggak mau, suka nggak suka gitu, kalau DJP itu harus itu masuk ke sana karena data yang luar biasa, administrasi yang luar biasa, kemudian juga kasus-kasus yang banyak, sehingga kalau kita
hanya menggunakan manual atau deskriptif analitik yang seperti biasa, ini tidak semua kasus bisa kita tangani. Nah, kemudian yang paling penting sekarang adalah DJP bukan lagi di belakang untuk menangkap wajib pajak nakal atau memberikan pelayanan, tapi kita ingin lebih tahu kira-kira apa sih prediksi untuk behavior wajib pajak itu, baik itu untuk melayani maupun untuk melakukan pengawasan. Nah, sehingga ada semacam early warning system, dan kita juga ingin memberikan semacam satu good user experience lah untuk pengguna layanan DJP. Jadi itu sih Mbak, latar belakangnya kenapa kita harus beralih ke artificial intelligence. Oke, ini menarik ya Pak ya. Tadi ada kata kunci yang Bapak sempat menyebutkan adalah untuk menangkap behavior dari para wajib pajak ini. Tentu saja ini biar bisa win-win, mungkin kesulitan-kesulitan atau tantangan dari wajib pajak dalam mengakses mungkin ya Pak ya. Nah, oke Pak, terkait mengenai pihak eksternal nih Pak, apakah juga mungkin DCB juga melibatkan pihak eksternal dalam pengembangan dari artificial intelligence yang saat ini sedang dikembangkan oleh DJP Pak? Pasti Mbak, jadi pengembangannya melibatkan eksternal dan tidak menutup kemungkinan ada kolaborasi lah dengan pihak internal. Ya contohnya misalkan dengan beberapa nanti hasil hackathon ini, kemudian beberapa prinsipal, sehingga kita bisa semacam berkolaborasi, dan kita juga memang baru ya di sini, dan kita juga lagi belajar. Tentu saja pengembangannya kita membuka kesempatan untuk pihak luar dengan tetap memperhatikan kerahasiaan data. Ini tuh. Ya, oke. Nah ini juga tertarik nih Pak terkait mengenai sejauh mana nih Pak mungkin peran dari artificial intelligence ini bisa membantu penerimaan dari sektor perpajakan Pak? Ini harusnya ya Mbak. Jadi contohnya gini, harusnya sih secara logik itu akan meningkatkan secara signifikan. Karena apa? Contohnya misalkan kita sekarang audit coverage ratio itu baru sekitar 1,5% itu dibanding total populasi. Nah, karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan analisis. Nah, nanti dengan artificial intelligence itu mungkin akan berkembang bisa sampai 100 sampai 200 kali lipat. Nah, apalagi nanti bukan lagi dengan orang, tetapi mesin yang akan melakukan pemeriksaan. Nah, ini harapannya pasti akan meningkat sangat signifikan. Mungkin itu, Mbak. Oke, nah ini juga yang tidak kalah penting nih Pak terkait mengenai reformasi ataupun juga mungkin pembaharuan Pak di bidang perpajakan, mungkin juga bisa dibagikan kepada masyarakat luas Pak terkait mengenai update yang paling terbaru dari DJP tentang reformasi terutama di area IT nih Pak terkait mengenai sistem informasi perpajakan mungkin Pak. Baik, jadi Mbak, selama ini kan secara garis besar IT kita terbagi 3 gitu ya. Ada front end yaitu untuk melayani, kemudian ada core-nya yaitu untuk melakukan manipulasi dari hasil front end, yang ketiga adalah analytics, yang tadi artificial intelligence dan sebagainya. Nah, setiap tahun kita selalu mengembangkan. Kenapa? Karena juga kita punya program namanya click call counter. Artinya kita selalu mengembangkan layanan untuk supaya human-less atau less human intervention. Nah, ini konsep kita. Jadi bagaimana kita bisa menjaga governance, bagaimana kita menghilangkan fraud untuk menghindari interaksi antara manusia dengan manusia. Nah, memang itu selalu kita lakukan tiap tahun. Tetapi ada satu yang cukup besar yang sedang kami lakukan sejak 2017 perencanaannya, itu adalah pembangunan Cortex System atau PSIA atau proyek sistem inti administrasi perpajakan. Ini sangat robust karena menggantikan teknologi yang lama dari sisi teknologinya, kemudian juga merupakan bisnis proses redesign. Nah, inilah yang memang sebetulnya menjadi sekarang rencana program strategis DJP yang sampai dengan saat ini juga dipantau bukan hanya oleh Dirjen Pajak, tapi juga oleh Menteri dan oleh Presiden. Ini masuk ke dalam rencana strategis nasional. Itu, Mbak. Oke, ini Pak, ini kita sangat mengapresiasi Pak pada waktu Bapak tadi sempat menyebutkan adanya untuk less human interaction, dan ini salah satunya untuk pencegahan fraud Pak. Nah, mungkin kira-kira apa yang ingin dicapai Pak dengan adanya penggunaan artificial intelligence dan juga data analytics yang mungkin menjadi salah satu tema utama di acara DJP IT Summit ini Pak, dan mungkin juga KPI-nya boleh di-share ke kita Pak? Oke, ya jadi intinya gini, kita ingin memberi edukasi ya pada masyarakat bahwa DJP ini satu bukanlah institusi yang sewenang-wenang di dalam melakukan penegakan hukum pajak, tetapi kita benar-benar hati-hati
berdasarkan data dan juga dengan teknologi yang memang sangat up to date. Kemudian yang kedua itu DJP juga ingin melakukan masukan, minta sinkronisasi apa sih sebetulnya yang diinginkan masyarakat, baik itu dari sisi pelayanan atau dari sisi pengawasan dan sebagainya. Nah, harapannya sih memang nanti terakhir dengan adanya artificial intelligence ini kita bisa meningkatkan kepastian hukum gitu ya, kemudian juga pelayanan kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat itu secara voluntarily dalam arti kata, dalam tanda kutip voluntarily, karena memang datanya kita tahu tapi kita juga layani dengan baik, itu bisa membayar pajak dengan baik dan benar. Sebetulnya itu sih Mbak, arah ke belakangnya. Oke, ini semakin menarik ya Pak ya perbincangan kita terkait mengenai inovasi yang saat ini sedang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nanti perbincangan akan kita lanjutkan kembali Pak Iwan. Pemirsa jangan kemana-mana, Speak After Lunch akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan perbincangan yang makin seru sekali bersama Bapak Iwan Juniardi, dan saat ini kita masih terhubung melalui sambungan virtual. Ya, oke Pak Iwan, tadi terkait mengenai DJP ini melakukan banyak sekali inovasi dan juga reformasi. Nah, mungkin juga bisa diceritakan kepada masyarakat luas, mungkin apa Pak yang menjadi latar belakang dari DJP ini melakukan reformasi sistem informasi yang sekarang ini semuanya kayaknya menggunakan berbasis algoritma, data analytics, dan juga artificial intelligence Pak? Ini sebetulnya gini Mbak, ada perubahan paradigma di masyarakat, perubahan perilaku akibat adanya disruptif teknologi, kan gitu ya. Sehingga apa? Karena perubahan ini bergeser, tingkat kepuasan masyarakat pun bergeser, kemudian bisnis pun bergeser. Nah, karena itu kemudian kita lihat itu keluarnya, ke dalamnya sistem informasi kita belum mampu menangkap karena masih teknologi yang out of date. Nah, baru setelah itu kita sadar kita harus melakukan reformasi nih, kita harus melakukan transformasi digital. Kalau nggak ada dua gitu, pertama kita bisa ngeblok bisnis, kedua mungkin kita bisa dikadalin sama bisnis atau bisa di cheating. Nah, kita nggak mau dua-duanya, makanya kita benar-benar akan mengikuti disruptif teknologi ini, mengikuti proses bisnis wajib pajak supaya kita dan wajib pajak setara, Mbak. Itu sih menjadi salah satu buat kita ingin kenapa selalu melakukan reformasi perpajakan. Oke, Pak, mungkin kalau dianalogikan saya sebagai seorang wajib pajak, Pak, dengan adanya reformasi teknologi yang saat ini sedang digalakan dari Direktorat Jenderal Pajak, apa mungkin Pak manfaat atau dari sisi efisiensi yang seperti apa yang mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat luas, Pak? Oke, pertama pasti efisiensi waktu, ya, karena biasanya jalan ke kantor pajak, biasanya juga melaporkan dengan manual, ini bisa langsung duduk di mana aja, kapan aja, dan bisa jam berapa aja. Kemudian yang kedua, kecepatan dalam memberikan layanan. Yang biasanya layanan itu karena dideteksi secara manual, itu butuh waktu 1 minggu, 1 bulan. Kalau dengan adanya artificial intelligence dan dengan data yang cukup kuat, itu mungkin kita lakukan yang namanya auto-regulated ecosystem. Kita berikan otomasi karena kita sudah meyakini bahwa wajib pajak itu adalah berhak dan entitled untuk mendapatkan layanan tersebut. Jadi, jauh akan lebih cepat. Oke, kalau terkait mengenai proses Pak, mungkin proses perjalanan dari reformasi di bidang sistem informasi ini kalau boleh tahu nih saat ini nih dari 1 sampai 100 sudah sejauh mana, dan mungkin nanti goalnya ke depan apa saja Pak yang ingin dicapai dari DJP ini Pak? Oke, jadi reformasi dari DJP itu banyak Mbak, lama. Dari tahun 83 ada reformasi kebijakan, ada reformasi organisasi, reformasi TI dan proses bisnis. Nah, kebetulan di tahun 2017 ini ada reformasi kita ada 5 pilar gitu ya. Reformasi kebijakan, reformasi organisasi SDM, reformasi bisnis IT dan teknologi, kemudian reformasi peraturan. Nah, inilah yang sebetulnya intinya ke depan, terutama untuk reformasi di bidang IT, kita ingin menjadikan DJP ini menjadi data driven organization. Jadi kita ingin menjadikan data driven sehingga wajib semua keputusan decision support system yang dibangun untuk pimpinan itu berdasarkan data. Yang kedua adalah kita juga ingin handling wajib pajak itu sesuai dengan tingkat kepatuhannya. Berdasarkan kita punya namanya model compliant risk management, di mana kita melakukan alokasi sumber daya kepada wajib pajak yang sangat-sangat high risk. Nah, sehingga apa? Sehingga nanti efektivitas pekerjaan pemungutan pajak itu juga bisa lebih terarah. Sehingga tidak ada lagi yang namanya bisa
berburu di kebun binatang dan sebagainya. Semuanya adalah based on data, semuanya based on risk. Nah, inilah sebetulnya harapan ke depan sehingga tercipta satu administrasi perpajakan yang adil dan akurat dan akuntabel. Itu sih ke depannya, Mbak. Oke, tadi Bapak sempat menyinggung bahwa dengan menggunakan teknologi AI dan juga data analytics ini juga akan less human interaction dan juga pencegahan fraud. Dan juga tadi Bapak sempat menyebutkan banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari wajib pajak mungkin perseorangan, Pak. Bagaimana kalau mungkin dari sisi bisnis atau mungkin yang digunakan untuk rekan-rekan yang berbisnis atau UMKM, mungkin manfaat-manfaat apa lagi yang bisa dirasakan, Pak? Jadi dalam transformasi itu kita membuat sistem kita terbuka, Mbak. Terbuka gitu ya. Terbuka sehingga apa? Sehingga wajib pajak itu bisa melakukan atau pihak lain itu bisa melakukan interaksi dengan sistem kami. Nah, sehingga contoh misalkan untuk perusahaan badan gitu ya, perusahaan PT, itu bisa langsung melakukan sambungan kepada kita dari sistem ERP-nya mereka. Nah, sehingga mereka punya semacam host to host, sehingga mereka punya semacam kepastian dan mereka bisa melakukan intervensi dari awal seandainya nanti ada sesuatu yang memang menurut mereka kurang pas dari data kami. Nah, kemudian yang jelas adalah layanan mandiri tadi, bahwa biasanya ada 160 layanan di kita, itu kalau tidak menggunakan artificial intelligence itu pasti ada human intervention. Dan dengan artificial ini tadi selain mempercepat juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Nah, sehingga jadi tidak ada lagi nanti diharapkanlah meminimalisasi komplain dan sebagainya. Nah, ini yang memang kita harapkan dengan adanya transformasi digital di automation dan di artificial intelligence. Oke, ini tentunya menjadi sebuah apa ya Pak ya, angin segar begitu ya bagi kita sebagai wajib pajak perseorangan maupun juga PT. Ini kira-kira bisa memperoleh manfaat yang maksimal ini kira-kira kapan ya Pak ya? Sebetulnya gini Mbak, nggak usah nunggu reformasi perpajakan selesai atau siap selesai gitu ya. Kalau siap selesainya 2024, tapi kita tidak berhenti Mbak. Jadi kalau siap itu kan yang robustnya, tetapi untuk yang layanan-layanan kita namakan click call counter gitu, layanan-layanan yang services di website itu kami jalan terus ini sekarang. Jadi bisa dilakukan sejak saat ini gitu kan. Kemudian juga tidak perlu menunggu sampai ditegur atau sampai diberikan ini. Silakan kita buka semua, ada website, ada call center dan sebagainya. Silakan tanya dan silakan berikan kontribusi, berikan masukan dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi untuk UMKM, kita pun sekarang sudah mencoba berkoordinasi dengan beberapa namanya aplikasi jasa PJAP namanya, penyedia jasa aplikasi perpajakan. Ini mereka membuat pembukuan sederhana yang langsung bisa masuk ke dalam sistem kita, pembayaran dan pelaporan secara otomasi. Nah, ini jadi UMKM nggak usah khawatir lagi nih nanti, karena kita bikin one stop service. Oke. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Iwan Juniardi, beliau adalah Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi. Terima kasih Bapak, Pak Iwan atas insight-nya. Tentu saja ini merupakan inovasi yang sangat ditunggu-tunggu baik seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya wajib pajak perseorangan, namun juga untuk PT. Sekali lagi terima kasih Bapak insight-nya. Baik pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh